Memulai peramalan produksi gas pada tahun 2023, kita berfokus pada 5 sumber offshore yang ada. Prosesnya diawali dengan memahami dataset time series yang kita miliki. Data ini meliputi data produksi, temperatur, dan tekanan. Untuk tools, kami menggunakan Google Colabs untuk melakukan coding, Gemini AI sebagai asisten AI, dan Julius AI untuk mendalami pola dan anomali data. Langkah krusial pertama adalah memuat data Excel ke dalam data frame menggunakan Pustaka Pandas, supaya membuka jalan untuk analisis yang lebih dalam. Selanjutnya, kami membersihkan data secara cermat, seperti menghilangkan outliers, menggunakan metode IQR, menyingkirkan baris duplikat atau data duplikat, dan menyeragamkan format tanggal yang bervariasi. Setelah data bersih, kami melangkah ke tahap pre-processing dan mempersiapkan untuk pelatihan model dengan normalisasi dan transformasi fitur yang presisi. Data kemudian dipisahkan menjadi data set training yang dimulai pada tahun 2021 hingga tahun 2022 dan data set testing untuk prediksi tahun 2023. Untuk prediksi, kami melatih 5 model machine learning terkemuka, yaitu XGBoost, Random Forest, SVR, LikeGBM, dan CatBoost, yang digunakan pada setiap sumur yang dimulai dari sumur AA1 hingga AA5. Selanjutnya kami memperkaya data dengan fitur tanggal yang meliputi tahun, bulan, dan hari, agar hasilnya lebih akurat. Akhirnya kinerja setiap model dievaluasi secara objektif menggunakan metrik kunci seperti MIE, RMSI, dan R-square. Visualisasi data kita gunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang sudah kita plot, yakni produksi rata-rata gas dengan waktu dari kelima sumur tersebut. Di grafik tersebut kita bisa lihat ada yang fluktuasinya tajam dan ada juga yang mengalami penurunan secara konsisten atau bertahap. Ketika adanya anomali seperti data nol mendadak, data duplikat, dan lain sebagainya, itu akan membuat kurva menjadi turun mendadak, sehingga harus kita cek apakah data perlu dibersihkan atau tidak. Grafik ini akan sangat membantu dalam memberikan gambaran awal bagi kita. Berdasarkan hasil pengujian 5 model machine learning pada masing-masing sumur AA1 hingga AA5, diperoleh metrik evaluasi berupa MAE, RMSE, MAPE, dan R-squared. Secara umum, makin rendah nilai MAE, RMSE, dan MAPE, maka akan makin baik. Sementara untuk R-squared, nilai idealnya adalah mendekati nilai 1. Seperti hasil yang bisa kita lihat pada tabel, model XGBoost pada sumur AA1 menunjukkan performa yang terbaik. Nilai MAE-nya 0,027, RMSE-nya 0,037, MAPE 3,8%, dan R-squared 0,256. Jika kita lihat, model lain menunjukkan performa yang jauh lebih rendah, dengan MAPE di atas 30%, dan R-squared yang jauh dari nilai 1. Ini menandakan bahwa model yang lain tidak sebaik dengan XGBoost pada A1 dalam memprediksi data produksi pada tahun 2023. Setelah dilakukannya proses pelatihan dan pengujian model terhadap data produksi gas dan air tahun 2023, diperoleh hasil evaluasi dari 5 model prediktif, yaitu A1 hingga A5. Yang model A1 ini menunjukkan performa paling unggul dibandingkan model lainnya, dengan nilai MAE sebesar 0,027 dan RMSE sebesar 0,037. Menandakan model ini memiliki tingkat kesalahan prediksi yang sangat kecil secara absolut. MAPE-nya pun hanya sebesar 3,8%, yang berarti bahwa secara rata-rata predikat yang dihasilkan model hanya meleset sekitar 3,8% dari nilai aktual. Ini merupakan hasil yang sangat baik dalam konteks pemodelan produksi, terutama pada data lapangan migas. Karena itu, nilai R-squared dari A1 berada di angka 0,256, yang berarti sekitar 25% variasi dalam data aktual masih dapat dijelaskan oleh model ini. Sebaliknya, model-model lain seperti A2 hingga A5 menunjukkan performa yang jauh di bawah harapan. MAE dan RMSE masing-masing model mengalami peningkatan signifikan yang menjelaskan bahwa prediksi mereka semakin meleset dari nilai aktual. Peningkatan paling drastis terlihat pada model A4 dan A5 dengan MAE di atas 0,6 dan MAPE masing-masing mencapai 37%. Kemudian nilai R-squared negatif menandakan bahwa model sama sekali tidak mampu menjelaskan variasi dalam data. Dan dalam konteks penerapan nyata, model dengan karakteristik seperti ini sebaiknya tidak digunakan. Hasil evaluasi ini menunjukkan pentingnya pemilihan algoritma dan tuning parameter yang tepat dalam pemodelan berbasis machine learning. Meskipun seluruh model diberi data maksud yang sama, hasil akhir bisa sangat bervariasi tergantung pada arsitektur model, proses pelatihan, serta kecocokan model dengan karakteristik data yang ada. Dalam kasus ini, A1 terbukti lebih mampu menangkap pola historis dan menghasilkan prediksi yang lebih stabil serta akurat. Kelebihan dan keterbatasan setiap model. Yang pertama, XGBoost
memiliki kelebihan pada kemampuan menangani data yang kompleks, tahan terhadap overfitting, dan efisien dalam proses komputasi. Namun, terbatas pada kebutuhan terhadap tuning hyperparameter yang cukup aktif. Kedua, random forest, yaitu memiliki kemampuan yang baik dalam menghindari overfitting dan mengolah data dengan non-linear. Namun, random forest terkadang gagal menangkap tren waktu. Ketiga, ada SVR. Kelebihannya memiliki kekuatan dalam kasus klasifikasi dan regresi sederhana. Namun, kelemahannya muncul saat berhadapan dengan dataset yang besar, serta waktu komputasi yang tinggi. Keempat, ada LightGBM. Dikenal sebagai salah satu model boosting tercepat dan paling efisien. Meskipun cepat, terbatas terhadap sensitive noise dan overfitting jika tidak ditangani dengan tepat. Kelima, ada chatboost. Sebenarnya terletak pada stabilitas dan kemampuan mengatasi overfitting. Namun, hasil menunjukkan bahwa tidak cocok untuk karakteristik data produksi yang digunakan.